Beberapa hari lalu, tepatnya Rabu 20 Maret, KPU secara resmi mengumumkan pemenang pemilu 2024. Dan Selasa malam, tepatnya sehari sebelum, sempat terjadi kericuhan antara massa dengan aparat di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Massa menuntut untuk bertemu dengan wakil rakyat, meminta agar dibatalkan rekapitulasi nasional Pilpres 2024 yang saat itu diduga ada kecurangan dalam penghitungan suara di dalamnya. Tapi karena tidak kunjung turun, akhirnya aksi dorong terjadi hingga memanas jam 8:30 malam. Dan Rabu sore, tanggal 20 Maret 2024. Seperti biasa, saya dengan tim Inside Story with Anggi turun ke lapangan menuju ke KPU. Saat itu saya lihat suasana masih sangat kondusif. Masyarakat banyak memenuhi area gedung KPU. Dan saat itu massa terdiri dari anak-anak muda, dari mahasiswa hingga aktivis. Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu dan Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Tepat tanggal 20 Maret 2024. Ini menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena hari ini adalah hari penetapan hasil pemilu 2024 yang mencakup hasil DPRD, Kabupaten, Kota dan juga Provinsi, DPD, dan DPR RI dan juga pemenang Pilpres 2024. Dan hampir sebagian besar masyarakat yang ada di sini menyampaikan bahwa mereka menolak hasil pemilu karena adanya dugaan kecurangan pada saat sebelum pencoblosan, bahkan pada saat penghitungan suara dan juga setelah pencoblosan. Dan tadi juga saya dengarkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber dari kerusakan demokrasi di Indonesia. Namun apakah seluruh masyarakat yang hadir di sini memang betul-betul menolak hasil pemilu? Tentunya kita akan melihat bersama-sama dan kita akan memantau bagaimana jalannya pengumuman penetapan pemenang pemilu 2024. Oke? Boleh lihat Ibu, kami bawa sapu lidi. Oh, Tadi malam itu ini menarik. Coba Ibu boleh dilihat nggak? Aparat bawa sapu lidi. Ibu namanya siapa? Siska Rumundor. Siska. Ibu Siska dari mana? Dari masyarakat lah. Oh, dari masyarakat. Iya. Kenapa Ibu harus bawa sapu lidi? Baca. Emangnya ada yang bawa pentungan? Jadi gini, Iya. saya hadir hari ini di KPU atas nama perempuan. Oke. Oke, karena tadi malam ada aksi yang di depan DPR. Itu memang ada sedikit bentrokan. Oh. Nah, di dalam bentrokan itu ada korban. Korbannya itu perempuan. Menurut info dari teman-teman dan video yang beredar, teman kami itu diinjak-injak oleh aparat. Padahal semua masa aksi sejak di Bawaslu, KPU, di DPR itu ya, semua tidak ada yang membawa sebutir batu pun nggak ada. Tapi aparat melakukan tahapan meminta mundur teman-teman dengan cara kekerasan. Korban itu ada perempuan, masuk ambulan, dibawa ke rumah sakit. Terus ada lagi laki-laki yang sampai berdarah kepalanya. Jadi atas nama perempuan, kalau ada aparat yang hari ini melakukan kekerasan, mendingan kita gebuk sama sapu lidi. Oh, pakai sapu lidi. Ini Ibu sendiri atau ada timnya? Ada beberapa lagi ngambil sapu lidi yang lebih banyak. Jadi gini, sapu lidi ini juga ada arti yang lain, Mbak. Iya, gimana? Kita mau bersih-bersih semua yang kotor. Karena terus terang, kami sebagai masyarakat itu kayak dibego-begoin dengan proses pemilihan kepemimpinan yang sekarang. Kita nggak soal masalah siapa kalah siapa menang. Bukan di poin itu. Tapi begitu vulgar, begitu barbar, semua proses pemilu tahun ini. Berbeda sekali dengan pemilu di 5 tahun yang lalu gitu ya. Sangat transparan, kemudian sangat vulgar. Itu kita sebagai masyarakat butuh kebenaran, ya. Jadi dengan sapu lidi ini kita mau bersih-bersih, sapu-sapu bersih. Nah, selain itu, lidi kalau satu bisa patah, gampang dipatahkan. Tapi kalau lidi berupa satu ikatan bentuk sapu menjadi kuat. Mari rakyat Indonesia jangan sendiri-sendiri, bersatu untuk menuntut
kebenaran, bukan masalah kita seperti dicap barisan yang sakit hati, yang nggak puas, menuntut harusnya begini, harusnya begitu. Bukan di sana poinnya, karena kita udah bingung gitu ya, mau percaya sama siapa lagi. Makanya hari ini kita semua hadir di sini memang menunggu KPU di mana profesionalisme bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertugas ini untuk atas nama Indonesia loh. Kita bertanggung jawab untuk generasi muda, untuk anak cucu saya. Makanya saya bela-bela ini Mbak, harus hadir mendengarkan dan bersama dengan teman-teman. Ada hantu Korban pemilu curang katanya. korban pemilu. Kalau ini Berarti Mbak, ya apapun nanti hasil pemilu hari ini, Mbak berada di sisi yang menolak atau menerima? kalau mau menolak mau menerima, terus terang saya sendiri sudah bingung Mbak. Karena apa bingungnya? Sejak quick count tanggal 14, kok sampai dengan hari ini 35 hari setelah pemilu itu angka-angka nggak berubah. 24, 58, 17 dari tahapan kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Jadi mau bilang mau terima mau enggak bagaimana? Semua seperti sudah di setting gitu ya. Karena dalam semua yang namanya pemilihan pasti dong ada perubahan gitu kan. Kita berharap ada pergerakan. Kok ini nggak ada gitu. Nah makanya sekarang kita mau tahu, mau dengar apa yang disampaikan oleh KPU hari ini. Walaupun katanya tadi jam 10, tapi ternyata mundur nggak tahu jam berapa. Setelah buka puasa. Kita tunggu. Oke. Bagaimana profesionalisme KPU di dalam menyampaikan kepada kami masyarakat. Dan ingat nih Mbak, ingat Bapak Ibu, ada yang namanya hukum karma. Jadi mau dibilang kalah, mau dibilang menang, itu terserah deh. Tapi hati-hati, berbahaya. Kalau awalnya baik, pasti semua baik. Kalau awalnya tidak baik, Mbak, akan tidak baik. Nah, kayak apa negara kita 5 tahun yang akan datang seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Tetap menjaga ketertiban dan ketenangan. Dan kita akan sapu bersih sampah-sampah sekalian kok. Thank you Mbak. Jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa kekecewaan masyarakat sebenarnya ini baru satu. Saya nggak bisa merangkum atau menyimpulkan bahwa semua yang hadir di sini menolak hasil pemilu. Ini baru satu dari sekian banyak orang yang menyampaikan kekecewaan terhadap dugaan kecurangan pemilu yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini. Kita sekarang mau lihat ke depan, ada apa di depan, ada siapa yang bisa kita temui, ada siapa yang bisa kita tanyai keterangannya sambil menunggu Ketua KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024. Berani menabrak konstitusi, maka kami rakyat Indonesia hari ini harus Sebentar ya masnya. Oke. waktu-waktu Bang Rafli harus jadi presiden. Bang Refli Harun, kita minta waktunya sebentar ya. Sebentar ya Ibu. Untuk sambil puasa. Mengintervensi suara rakyat. Sebab suara rakyat adalah bagian dari para hadirin sendiri. Oke Bang Refli, hari ini akhirnya KPU akan menyampaikan hasil pengumuman pemilu dan DPR, DPR, DPD sampai hasil. Kalau Bang Refli Harun sendiri, kakinya di mana Bang? Menerima hasil pemilu atau justru menolak? Concern saya adalah pilpres. Oke. Kalau pemilu legislatif, saya mengatakan saya tidak punya urusan sama sekali. Oke. Bukan anggota partai politik dan juga bukan caleg. Tapi kalau pilpres, saya punya concern bukan kepada paslon tertentu, tapi concern saya adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang luber dan jurdil, pemilu yang konstitusional. Jadi sepanjang pemilunya jujur dan adil, saya akan terima. Tapi from the beginning, kita sudah tahu pemilunya tidak jujur dan tidak adil. Pemilunya curang.
Itu memang yang diteriakan dari tadi di sekitar masyarakat ini bahwa bagaimana dugaan kecurangan itu sudah dimulai dari sebelum pencoblosan. Berarti Bang Refli harus sepakat akan hal itu. Iya. Oke. Saya mengatakan kecurangan itu dimulai ketika Presiden Jokowi berniat untuk 3 periode. Oke. Berniat untuk perpanjangan masa jabatan, berniat untuk menunda pemilu, dan akhirnya karena tidak bisa titipkan anaknya. Saya mengatakan ada 4 ketakutan Presiden Jokowi kalau dia tidak lagi berkuasa. 1, soal dugaan korupsi yang sudah dilaporkan keluarganya. Dan itu sebenarnya kalau kekuasaan independen bisa ditelusuri. Dari mana kekayaan-kekayaan yang ada? Yang kedua, soal dugaan pembiaran atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. KM 50 misalnya. Yang ketiga, terkait dengan dinasti keluarga yang baru dibangun. Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya hancur sebelum berkembang lebih besar. Sehingga dia berkepentingan, misalnya pilkada dipercepat pada masa pemerintahnya dari November jadi September. Tapi sepertinya gagal dia. Yang keempat adalah legacy. Warisan dia, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai, yang seperti dipersonalisasi, diprivatisasi. Contohnya IKN. Padahal, kalau dia tidak cawe-cawe pada kekuasaan berikutnya, ya dia legowo saja, step down. Toh setiap kekuasaan akan ada akhirnya. Apalagi konstitusi mengatakan 2 periode. Tapi mengapa dia eager sekali untuk terus berkuasa, baik secara langsung maupun melalui antek-anteknya? Oke. Memang apapun yang menjadi hasil KPU hari ini itu dinyatakan sebagai objek yang bisa dibawa ke MK ketika ingin melanjutkan kepada sengketa pemilu. Ekspektasi Bang Refli Harun apa, Bang? Saya mengatakan ini hanya sekadar ujung dari proses kecurangan. Sehingga kita hanya akan menunggu sebuah pengumuman hasil curang. Dan terhadap hasil curang tersebut, maka ada 3 jalan saya katakan tadi. Jalan hukum tinggal ke Mahkamah Konstitusi, jalan politik melalui hak angket DPR, dan jalan sosial politik melalui lini massa seperti ini. Dan semuanya memiliki logika sendiri. Ikuti siapapun, berita apapun. Ya, Bang Refli. Yang amanat bukan pemimpin yang berkhianat, bukan pemimpin yang sombong. Betul. Bapak Ibu sekalian. Oke teman-teman, ini jadi sekarang saya tepatnya itu ada di depan gedung KPU. Jadi sebetulnya ini ada pemisahan antara massa yang menerima hasil pemilu dan ada mereka yang menolak hasil pemilu. Kalau tadi tepat di belakang kiri saya ini adalah mereka yang menolak hasil pemilu yang akan disampaikan oleh KPU. Tapi kalau yang di depan saya nanti kita akan ke sana, itu adalah mereka yang menerima hasil pemilu. Jadi memang sengaja dipisahkan oleh aparat kepolisian karena kemarin atau sehari sebelum penetapan hasil pemilu ini sempat terjadi bentrokan antara massa yang menerima hasil pemilu dan mereka yang menolak hasil pemilu. Kita harus ada di sini untuk bagaimana mencerdaskan mereka karena pemikiran mereka terlalu amburadul, intelektual karbitan yang hanya untuk memprovokasi sesama anak bangsa. Oh iya benar, ini massa yang mendukung hasil pemilu. Projo nih tadi teriakannya, Pro Jokowi. Muda dari pelajar dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa Yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi benar ini dipisah, ini ada mereka yang akan menerima apapun hasil pemilu. Yang di sebelah sana tadi memang adalah mereka yang menolak hasil pemilu. Di sini rata-rata dari mahasiswa ya, anak-anak muda yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga menolak hasutan dan juga provokasi dari rakyat. Kalau tadi kita udah nanya pendapat dari mereka yang menolak hasil pemilu, teman-teman. Kita harus fair, kita harus cover both sides. Yaitu harus memberikan ruang bagi mereka yang menerima hasil pemilu, yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, yang menolak hasutan, dan juga provokasi rakyat. Wow, banyak ya. Kayak jumlahnya lebih banyak deh.
Jadi di sebelah sana, di kubu sebelah sana itu banyakan yang menolak hasil pemilu. Tadi setelah membujuk mbaknya, setelah ngobrol-ngobrol, kita mau tanya mbaknya ini sebenarnya tahu nggak ada di sini. Nah, boleh ceritain nggak mbak? Mbak ini benar siapa namanya? Nadifa. Oke, dari? Jakarta Timur. Dari? Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur. Mbak, tapi sebenarnya tahu mbak di sini ngapain? Hasil pemilihan KPU. Oh, menunggu hasil Iya. pemilu ya oleh KPU. Nah, Mbak termasuk yang menolak atau yang menerima? Menerima. Menerima ya, karena memang berada di kubu di sini. Alasan Mbak menerima apapun hasil pemilu hari ini? Kayak pembelajaran untuk menerima politik. Oh gitu. Mbaknya mahasiswa politik? Iya. Semester berapa? 2. Oh, semester 2. Oke. Di sini dari jam berapa tadi? Dari jam siang, dari jam 2-an. Dari jam 2-an? Oke. Thank you ya Mbak. Malu-malu. Jadi ada dua kubu, pemirsa. Ada kubu yang menolak hasil pemilu dan ada kubu yang menerima hasil pemilu. Nah, yang menarik pada saat saya bertemu dengan anak-anak muda yang memilih untuk berada di kubu menerima hasil pemilu, ketika saya tanyakan pertanyaan, jawabannya kok beda. Jadi teman-teman Inside Storyan memang berbeda ya vibe-nya kalau di kubu mereka yang menerima hasil pemilu. Lebih fun, lebih cheer up gitu. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang berkenan untuk diwawancara. Jadi kalau gitu kita akan nunggu bagaimana nantinya pengumuman resmi hasil pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh KPU. Akhirnya dapat juga ya wanita-wanita cantik ini. Ini dari mana aja? Ini semuanya Mbak dengan siapa namanya? Dian. Mbak Dian. Kalau Mbak dengan siapa? Tasya. Tasya. Mbak dengan siapa? Ini ketawa-ketawa. Dengan siapa? Melinda. Melinda. Ini satu kampus semua? Iya. Oh, dari kampus apa? Nggak apa-apa, sini. Oh, rame. Mereka mau rame-rame katanya. Malu tahu gak sih? Nggak apa-apa. Mbak, sini Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Dian. Mbak Dian. Ini satu kampus semua ya? Iya. Dari kampus apa? Apa? Loh, ya udah deh Mbak Diannya aja, Mbak Dian. Sini Mbak Dian. Dari kampus Enggak apa-apa. Enggak kan bareng. Mbak Dian dari kampus mana? Kampus mana? Emang nggak? Kok nggak tahu kampus mana? Kan masih lama sih dulu. Oh, masih sekolah ya, udah masih sekolah. Mbak Dian kan masih sekolah nih. Iya. Jakarta. Jakarta. Mbak siapa tadi? Mbak Tasya. Mbak Tasya. Mbak Dian sama Mbak Tasya. Mbak Dian sama Mbak Tasya di sini dari jam berapa? Dari jam berapa ya? Dari jam 12 kalau nggak salah. 12. Oh, dari jam 12. Ngapain Mbak di sini? Gak tahu tuh suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang. Jadi saya tadi disuruh baris. Oh gitu. Disuruh baris terus dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Tapi dijanjiin apa? Cuma dikasih uang sama makan. Oh, dikasih uang sama makan. Berapa uangnya? Paling 50.000, kalau nggak tahu. Kayaknya 50.000 itu juga kalau misalkan pakai helmet itu 55. Pakai helmet? Iya 55. Oh, udah dikasih belum? Belum, ini lagi nungguin soalnya tadi kan kalau misalkan nggak pakai helmet jadi tuh nggak bakal dibayar. Oh, oke. Harus pakai helmet. Oh, katanya cuma datang doang, tapi dikasih tahu untuk dukung hasil pemilu gitu atau gimana? Enggak. Oh, enggak, cuma datang aja. Iya. Oh, Mbak kalau gitu termasuk yang menerima hasil pemilu atau yang menolak? Nggak tahu deh, kayaknya menolak deh. Kayaknya menolak ya, Mbaknya? Oh, kayaknya menolak. Kenapa, Mbak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Amal. Terus kemarin pas nyoblos milih nomor berapa? Kan udah nyoblos kan? Udah bisa nyoblos kan ya? Oh, waktu itu nyoblos milih nomor berapa? 2. Oh, nomor 2. Tapi menolak hasil pemilu. Iya. Ya udah, makasih ya, Mbak. Udah buka puasa dulu. Thank you ya. Dadah. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah perwakilan dari teman-teman pelajar. Mereka datang ke sini karena diminta hadir. Terus katanya imbalannya itu adalah makan dan uang Rp50.000. 55 kalau pakai helmet, katanya gitu. Pada saat pencoblosan milih nomor 2, tapi menolak hasil pemilu. Dan waktu ditanya di sini ngapain, nggak tahu. Nggak tahu deh. Jadi gitu ya teman-teman. Memang agak kontradiktif ya. Cuman ya beginilah situasi yang sesungguhnya. Jokowi sudah menguasai dari hulu ke hilir proses pemilu, termasuk aparat. Dari sejak awal, pesta demokrasi yang harusnya sangat konstitusional itu disertai oleh MK. Jokowi ada yang mundur.